Dr. Fataboga dari PKTM Akulasi Negeri Sumedang, bidang kejuruan PCMBTI Program TKW 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat puding coklat Oreo. Produk ini merupakan suatu kreasi modern dari olahan puding biasa yang sering kita jumpai, sehingga bisa jadi peluang untuk dipasarkan kepada masyarakat, peluang bisnis ya tentunya. Nah, kalau gitu kita langsung saja ya, lihat cara-caranya. Oke, hari ini kita akan membuat puding coklat Oreo. Bahan-bahan untuk layer pertama yaitu 600 ml susu cair. Kemudian yang kedua ada 5 sendok makan gula pasir. Kemudian yang ketiga ada bubuk Oreo ya 10 piece, kalian bisa tumbuk pakai apapun itu. Kemudian ada agar-agar 1 piece yang plain ya. Kemudian untuk bahan layer kedua ada 1 saset beng-beng atau kalian bisa ganti sama coklat toast atau apapun itu. Kemudian ada agar-agar plain juga, ada 3 sendok makan gula pasir. Kemudian 600 ml lagi susu coklat ya. Kemudian cara untuk membuatnya, untuk layer pertama ya yang ini, panaskan dulu kompor, kemudian masukkan susu cair, susu UHT sebanyak 600 ml. Kemudian masukkan agar-agar yang rasa plain itu. Kemudian kalian aduk sampai rata. Aduk ya sampai rata. Kemudian setelah rata, kalian bisa masukkan gula pasir sebanyak 5 sendok makan. Aduk terus sampai rata dan sampai mendidih ya, sekitar 10 atau 15 menitan lah ya. Oh ya, kalau misalkan kalian nggak punya nih ya, nggak punya susu cair, untuk menghemat kalian bisa seduh 1 saset Denko atau 2 saset, kemudian dilarutkan dengan 600 ml air. Itu juga bisa mengganti susu UHT ya. Kemudian setelah itu kita matikan kompornya. Setelah mendidih, kita masukkan Oreo. Nah, kemudian kita aduk kembali Oreonya sampai rata. Kalau misalkan kalian nggak suka scramble kayak gini, kalian bisa lebih membubukkan Oreonya sampai benar-benar bubuk ya. It's okay, nggak apa-apa, terserah selera kalian aja. Nah, setelah agak dingin, nggak terlalu panas, kita akan siapkan wadah. Jangan lupa wadahnya dibilas dulu oleh air supaya apa? Supaya tidak menempel ketika kalian memasukkan puding ini ke dalam wadah. Kita masukkan. Nah, setelah itu kita persiapkan untuk layer yang kedua. Nah, ini proses memasak layer yang kedua, yaitu ada 600 ml susu coklat. Kalau misalkan kalian nggak punya juga bisa diganti sama susu Denko, susu bubuk, apapun mereknya itu. Kemudian dilarutkan oleh 600 ml air hangat ya. Kemudian ditambahkan gula sebanyak 3 sendok makan. Jangan lupa diaduk. Dan juga tambahkan agar-agar yang rasa plain. Atau misalkan kalau misalkan kalian mau pakai agar-agar yang coklat juga nggak apa-apa, lebih coklat hasilnya. Kemudian diaduk dan dipanaskan. Ini sekitar 5-10 menitan lah ya. Kemudian setelah agak berbuih, kita tambahkan, ini saya larutkan terlebih dahulu beng-beng tadi.
Kalau misalkan kalian mau pakai coklatos atau mau pakai bubuk coklat juga, it's okay, gak apa-apa. Bisa aja, asal manisnya juga bisa diatur. Karena ini saya menggunakan beng-beng yang harusnya 5 sendok makan, saya ganti menjadi 3 sendok makan saja. Oke, kita aduk sampai rata. Nah, setelah mendidih, kita matikan api. Dan oh ya, yang tadi layer pertama kita tiriskan, kalau bisa dimasukkan freezer selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam sampai membeku. Nah, ini kita masukkan secara perlahan-lahan. Jangan sampai ketika dimasukkan layer pertama itu masih kurang matang ya. Jadi harus betul-betul sudah mengeras gitu ya. Kita masukkan dan tada! Setelah disimpan di freezer selama kurang lebih 2 jam, ini bisa langsung dihidangkan. Kita copot. Iya. Dan jadi kalian tinggal tambahkan fla di atasnya gitu. Pudingnya juga lumayan empuk guys. Dan selamat menikmati. Untuk cara pengemasannya, kita bisa menggunakan kemasan cup kecil untuk puding yang bisa dipakai untuk snack ya, ataupun kemasan puding besar, tergantung dari pesanan pembeli tentunya ya. Untuk cara penjualan, kita bisa menggunakan media sosial, nah seperti Instagram, WhatsApp, dan media sosial lainnya ya. Dan jangan lupa untuk belanja produknya harus dibuat semenarik mungkin agar konsumen tertarik. Bagaimana caranya untuk si konsumen itu membeli produk-produk kita. Tentunya ya, kita juga harus menyiapkan dokumentasi yang baik ya. Nah, seperti itu cara pembuatan puding coklat Oreonya. Apabila ada kesulitan dalam pembuatannya, silahkan menghubungi kontak di bawah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.